Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sehari-hari dengan keadaan yang sehat dan tak ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita senantiasa nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang sirah nabawi, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya banyak buku yang telah menuliskan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling populer di antaranya ada salah satu kitab karangan Syekh Mubarakfuri. Nah, di situ dijelaskan runtut mulai dari sejarah sebelum Rasulullah lahir, keadaan kaum Quraisy sampai Nabi Muhammad meninggal. Untuk pembukaan, jadi dakwah itu ialah pekerjaan yang sangat mulia dan diwajibkan kepada setiap umat muslim yang beriman. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan, balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan bahwa berdakwah itu adalah kewajiban bagi setiap umat. Kita boleh mencontoh dakwah orang-orang saleh yang telah mendahului kita, seperti para wali songo ataupun para habaib ataupun para kiai atau ustadz dengan metodenya masing-masing. Namun yang perlu diingat ialah bahwa tauladan yang terbaik adalah dari Nabi kita Rasulullah SAW. Disebutkan pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka tidak sepantasnya kita mengesampingkan tauladan yang telah diberikan oleh Rasulullah dan mengambil tauladan yang lain tanpa memperhatikan metode ataupun cara Rasulullah SAW berdakwah. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui secara detail bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah mulai dari fase Makkah sampai dengan fase Madinah,
dan nanti dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Maka di sini sangat penting untuk kita mengkaji sirah sehingga kita bisa mengambil hikmah ataupun ibrah dan mengambil pelajaran yang kita bisa jadikan sebagai tauladan dalam berdakwah kita sehari-hari. Tema kali ini yaitu kita akan membahas tentang delegasi terakhir kaum Quraisy kepada paman Nabi yaitu Abu Thalib. Dimulai pada saat itu masa-masa setelah bertahun-tahun mengalami boikot. Jadi sebelumnya telah terjadi pemboikotan kepada Rasulullah dan para umat Muslim yang sudah masuk Islam, diboikot dari segi makanan, dari segi kesehatan, dari segi sosial dan sebagainya, sehingga ujian yang dialami umat Muslim saat itu sangat berat. Terjadi kelaparan, sakit, dan lain sebagainya. Dan di satu sisi paman Nabi SAW yaitu Abu Thalib selalu melindungi beliau. Nah, pada saat itu setelah terjadi pemboikotan, paman Nabi SAW terlihat sangat pencapaian. Dengan usianya yang saat itu 80 tahun, beliau sudah memasuki masa-masa senja. Kulitnya yang keriput, tulangnya yang lemah, sebagai saksi beliau sudah di ujung usianya. Pada saat itu datanglah beberapa utusan dari kaum Quraisy, dari pemuka-pemuka kaumnya. Di antaranya ada 5 orang. Ada Umar bin Hisham, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah. Terus ada juga Umayyah. Kemudian yang salah satu lagi seseorang pemuka di antara kabilah kaum Quraisy. Mereka semua menemui paman Nabi Abu Thalib. Mereka sampaikan kurang lebih, wahai Abu Thalib, engkau tahu engkau adalah bagian dari kami, dan engkau juga mengetahui perselisihan kami dengan keponakanmu yaitu Muhammad SAW. Maka desaklah ponakanmu untuk menghentikan segala dakwah ataupun aktivitas dari kegiatan menyebarkan agama. Biarkanlah kita menjalankan agama kita masing-masing dan tidak saling mengganggu. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh salah satu pemuka kaum Quraisy. Jadi yang intinya mereka ingin paman Nabi yaitu Abu Thalib mendesak keponakannya untuk berhenti melakukan dakwah. Dan itu akhirnya Abu Thalib mengutus salah satu utusan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Abu Thalib menyampaikan pesan apa yang disampaikan oleh para kaum Quraisy, para pemuka kaum Quraisy. Mendengar apa yang disampaikan pamannya, kemudian Rasulullah SAW
dalam suatu riwayat beliau langsung menemui pemuka kaum Quraisy, dan di riwayat lain beliau bilang kepada pamannya untuk disampaikan kepada kaum Quraisy. Baiklah paman, kata Rasulullah SAW. Baiklah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, maukah kalian aku tunjukkan satu kalimat yang dimana jika ia kalian ucapkan maka seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada kalian dan para orang asing akan membayar upeti kepada kalian. Nah, mendengar hal itu, salah satu pemuka kaum Quraisy sangat terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Mereka diberi pertanyaan ataupun sesuatu yang sangat menarik, yaitu suatu kalimat yang apabila ia diucapkan maka seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan seluruh orang asing akan membayar upeti kepada mereka. Apalagi yang bilang ini adalah seorang yang bergelar Al-Amin. Bahkan sebelum turunnya wahyu, Rasulullah sudah digelari orang yang terpercaya di kalangan kaumnya. Maka itu semakin membuat mereka penasaran. Maka salah satu dari mereka berkata, sampaikanlah apa itu. Dan Rasulullah SAW menjawab, kalimat itu ialah la ilaha illallah, dan tinggalkan semua ilah-ilah atau sesembahan kecuali Allah. Nah, mendengar hal itu, semua kaum Quraisy kebingungan, merasa heran, terkejut, dan merasa mereka telah dibohongi. Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaum Quraisy, tinggalkanlah orang ini. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ia tidak akan memberikan apapun yang kalian inginkan. Tidak ada dalam ajaran agama kita menyembah Tuhan yang esa. Adanya ialah Tuhan yang jamak, banyak Tuhan. Kemudian dilanjutkan, maka pergilah kalian lanjutkan ibadah dengan Tuhan yang banyak itu, dan jangan hiraukan orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan kejadian tersebut, Allah telah mengabadikan peristiwa tersebut dalam surat Shad ayat 1-7. Nanti kita bisa buka kembali bagaimana artinya dan tafsirnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, ketika Rasulullah SAW ditawari untuk berhenti melakukan dakwah dan diberi pilihan untuk melaksanakan agamanya masing-masing tanpa mengganggu, maka di sini jawaban Rasulullah SAW tegas bahwa secara tersirat di situ malah Rasulullah SAW terus berdakwah. Buktinya apa? Beliau sampaikan kalimat tauhid, yaitu kalimat agung untuk disampaikan kepada seluruh kaum Quraisy pada saat itu. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini ialah dakwah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan kewajiban yang harus kita
jalankan setiap hari, setiap saat, hingga nanti ketika datang kemenangan Islam ataupun umur kita mendahulinya terlebih dahulu, yaitu meninggal dunia. Mungkin cukup sekian tema kita kali ini. Kita lanjutkan dengan video selanjutnya masih tentang bab Sirah Nabawi. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu murni dari kekhilafan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.